Ya, selamat pagi semua. Apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Bersyukur kembali pagi hari ini kita berjumpa kembali walaupun secara online melalui Zoom dan YouTube. Tapi biarlah persekutuan kita menjadi persekutuan yang indah karena kita tahu ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nah, saudara, sebelum kita memulainya, kita akan berdiam diri, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan berikan kami waktu, kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu heran kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga sampai saat ini kami hidup dengan berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita akan menyanyikan dan mendengarkan sebuah lagu yang sangat indah tentang bagaimana kita sebagai orang percaya, kita berjalan menuju ke Sion, ke rumah Bapa yang kekal. Cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya memuji kasih-Nya, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Umat-Nya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia
dari sorga mulia menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Amin, saudara. Ya, itulah hidup orang Kristen, saudara ya. Orang percaya, selain kita hidup berjalan di dunia ini, melakukan setiap aktivitas kita, tapi jangan lupa ya bahwa kita juga sekarang bersama-sama berjalan menuju ke Sion kota Allah, di mana kita akan menikmati satu persekutuan yang indah, bukan hanya sesama kita saat ini, tapi bersama Tuhan di surga cemerlang. Amin, saudara. Ya, tema kita pagi hari ini adalah miskin di hadapan Allah. Nah, saudara, diambil dari Matius 5 ayat 3. Dikatakan apa, saudara? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus mengawali khotbahnya di bukit dengan ucapan berbahagialah, sama seperti Mazmur 1, saudara, ya, yang menyatakan berbahagialah, ya, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan sekarang berbahagialah dengan khotbah di bukit, khotbah yang sangat agung, yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia ini. Saudara, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Khotbah di bukit dimulai dengan kalimat berbahagia ini, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, orang dunia juga punya prinsip bahagia, saudara ya. Kecil bahagia, remaja sukacita, dewasa foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin, saudara. Ya, jangan diaminin kalau ini. Karena cara dunia memandang hidup, saudara ya. Ya. Kayaknya ini udah apa? Udah yang paling sempurna buat orang dunia ya. Kecil bahagia, remaja sukacita, dewasa foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bahkan ada yang menyingkatnya, saudara, dengan apa? Satu hal yang pendek, saudara ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi moto ini hanya slogan aja, saudara ya. Tidak ada manusia yang bisa menikmati semuanya itu di dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena ketika foya-foya, ya, itu berarti apa, saudara? Tidak menjadi berkat, saudara ya. Dan mati, ya, kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, ya tidak masuk surga, saudara ya. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, saudara, ucapan berbahagia ini, saudara, ya, Tuhan Yesus juga ingin para pengikutnya, saudara dan saya, hidup bahagia, saudara. Pasti ya, saudara ya. Nggak mungkin Tuhan mau kita hidup ini di dunia ini belangsak, kalau kata orang Jakarta ya. Menderita sepanjang hidupnya. Tidak ingin. Tuhan ingin para muridnya hidup bahagia. Nah, namun kebahagiaan itu dikaitkan dengan mutu manusianya, saudara. Bukan dengan apa yang dimilikinya. Bahagia bukan dengan apa yang dimiliki, saudara. Maksudnya apa? Bahagia bukan karena rumahnya mewah, mobilnya banyak,
uangnya banyak, perusahaannya besar, bukan saudara ya. Lalu Tuhan Yesus menginginkan muridnya bahagia, bukan itu saudara. Ya. Jadi kebahagiaan seorang murid Tuhan adalah diawali dengan pertobatan, saudara. Itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sudah itu perpalingan hidup dari perbuatan yang salah, kebiasaan yang salah, budaya yang salah, dan lain-lain. Waktu saya belajar training metamind, saudara, ya, trainernya mengatakan banyak orang ke gereja, saudara, tapi hidupnya nggak berubah-berubah, saudara. Ya, dia perhatikan, dia bilang, hidupnya tidak berubah-berubah. Tahu kenapa? Ya, karena pengkhotbahnya hanya menggambarkan kebenaran firman Tuhan saja. Tidak membuat perbandingan dengan keinginan daging manusia lama, itu perbuatan salah, kebiasaan salah, budaya yang salah. Nah, itu yang harus disadarkan. Nah, setelah itu baru dikasih tahu bahwa mereka harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu, saudara ya. Nah, kesalahan pertama, miskinnya kita di hadapan Allah menjadi titik tolak dari proses pemuritan selanjutnya. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, nah, untuk kita jadi murid yang sejati, maka kita akan diproses, saudara. Prosesnya apa? Dengan hidup miskin di hadapan Allah yang berkelanjutan dan terus dijalani sampai saat ini. Akan sampai kita bertemu dengan Tuhan nanti di surga, saudara ya. Semakin dekat dengan Tuhan, akan semakin kita mirip dengan Tuhan Yesus dan sifat-sifatnya. Ya, di ucapan berbahagia nanti ada yang namanya berbahagia yang lemah lembut, bukan yang keras. Yang lapar dan haus akan kebenaran, bukan yang kecemaran. Yang murah hati, bukan yang kikir atau tamak. Berhati murni, juru damai. Inilah jalan bahagia, saudara, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita jalani. Jalan penuh tuntutan harga yang harus dibayar, saudara. Namun juga jalan hidup sepenuhnya dalam pembentukan Tuhan ini. Inilah kita sebagai murid Tuhan, saudara. Nah, murid Tuhan yang sejati adalah orang yang tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, melainkan pada Allah sebagai sumbernya. Inilah kunci dari ucapan berbahagia khotbah di bukit ini, saudara. Yang pertama yang akan kita bahas pagi hari ini, ya, murid sejati adalah ia harus mengakui dirinya miskin di hadapan Allah di ayat 3. Menolak sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini di ayat 4. Serta lapar dan haus akan kebenaran di ayat 6. Ia hanya meneladani sikap guru yang lemah lembut ayat 5. Murah hati ayat 7. Serta membawa damai ayat 9. Ia memelihara hati yang suci ayat 8. Walaupun untuk itu ia harus siap menerima dengan sukacita ketika dianiaya oleh sebab kebenaran ayat 10 sampai 12. Nah, inilah saudara karakter murid Tuhan, ya, yang menyatakan kualitas hidupnya, bukan kekayaan hidupnya. Nah, saudara, yang kita akan bahas pagi hari ini, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Nah, D.A. Carson, saudara, dalam tafsirannya pada bagian ini mengatakan kata miskin ini berasal dari kata ptokos, yang berarti kondisi seseorang yang benar-benar miskin, sehingga ia tidak mampu hidup dari usahanya sendiri. Seorang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang sadar bahwa mereka membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Mereka sadar bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan, karena oleh anugerah Tuhan saja kita bisa hidup dan beroleh keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Itu bukan hasil usaha dan kebaikan kita, saudara, tapi pemberian dan anugerah Allah. Itulah, saudara, kita miskin di hadapan Allah. Demikianlah sikap hati yang harus dimiliki oleh setiap murid Tuhan yang akan menjadi anggota kerajaan Allah sepenuhnya di surga nanti. Nah, saudara, gambaran seorang murid sejati dimulai dengan hidup yang miskin rohani. Terjemahan bahasa Inggrisnya hampir semua menuliskan the poor in the spirit. Berarti apa? Miskin dalam hal rohani. Nah,
Lawannya dari miskin rohani adalah sombong rohani. Nah, ini jangan sampai, saudara ya. Kita hidup sombong rohani. Kenapa, saudara? Inilah yang dibenci Tuhan, saudara. Kita menjadi orang yang sombong rohani. Ya, kita diberkati Tuhan, kita bilang, wah, Tuhan memberkati saya. Ya. Lalu kita mengerti firman Tuhan. Ya. Akhirnya kita jatuh kepada kesombongan rohani. Jangan sampai, saudara ya. Orang Farisi yang diikuti Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit ini pun adalah contoh yang sangat jelas ya dari yang sombong rohani itu. Jangan sampai kita jatuh, saudara ya. Kita harus tetap rendah hati. Nah, mereka yang sudah menjadi kemiskinan dirinya dalam hal-hal rohani dan membiarkan Kristus memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan telah menjadi yang mempunyai kerajaan surga, already and not yet. Jadi sebenarnya kita sudah menikmati, saudara, kerajaan surga itu. Ya, kalau dalam doa Bapa kami, di bumi seperti di surga. Berarti apa? Kita sudah menikmati, mencicipi, saudara. Tapi sepenuhnya, sempurnanya kita akan bertemu nanti di surga bersama Tuhan. Ya, di Sion, kota Allah itu. Saudara. Nah, ada kemiskinan jiwa, saudara, yang begitu menghalangi orang menerima berkat atau kebahagiaan, sehingga merupakan dosa dan jerat. Nah, sebelum percaya Tuhan Yesus, saudara, ada orang yang hidup dalam kemiskinan jiwa, saudara. Apa itu? Yang pertama, kekhawatiran hidup, saudara. Bicara kekhawatiran hidup, ya, itu bisa membuat kita tidak bahagia, saudara. Ada orang kaya, seorang ibu, ya, kaya sekali dia. Tapi anaknya punya perusahaan batu bata, batako, dan perusahaan payung, saudara. Di sepanjang hidupnya, walaupun kaya, dia susah, saudara. Kenapa? Ketika musim hujan, dia sedih. Kenapa? Anaknya yang punya pabrik batako nggak bisa produksi batakonya. Ketika musim panas, dia sedih. Anak yang punya perusahaan payung tidak laku payungnya. Ini ilustrasi dari Boksu Regi Andreas dulu, Boksu itu ya, saudara. Nah, yang selalu saya ingat dalam hati dan pikiran saya, saudara. Itulah makanya jangan sampai khawatir hidup. Dikatakan apa? Musim hujan, puji Tuhan, payung laku. Musim panas, puji Tuhan, anaknya yang punya pabrik batako bisa produksi dengan baik, dengan banyak, gitu, saudara ya. Nah, yang kedua, ya, kemiskinan jiwa itu ketakutan, saudara. Nah, dalam masa pandemi ini, masa resesi dunia akan kita hadapi, kita ketakutan. Padahal, ya, kita ketakutannya yang belum terjadi, saudara. Jangan sampai ketakutan yang seperti ini, saudara, yang kita alami. Kita takut sehingga kita melakukan hal yang membabi buta, saudara. Seperti ada seorang ya, dalam rumah, dia mau keluar, dia takut. Di luar ada harimau, katanya. Dia nggak berani keluar. Padahal di luar itu bukan harimau, di luar itu cuma kucing, saudara. Tapi dia nggak berani keluar rumah karena di luar ada harimau, padahal cuma kucing. Nah, itulah ketika kita melihat pandemi dan resesi dunia ini, kita lihat ya, sebagai anak Tuhan, kita tidak lihat itu sebagai harimau, tapi sebagai kucing, saudara ya. Ya, kita jalani aja. Oke, yang ketiga, kemiskinan jiwa, yaitu menyerah pada hawa nafsu. Nah, ini, saudara, banyak orang yang menyerah pada hawa nafsu. Ya, karena kebiasaan merokok, percaya Tuhan Yesus, akhirnya tetap merokok. Kenapa? Nggak berani berjuang meninggalkan rokoknya. Yang suka minum minuman keras sama juga, saudara. Ya, jadi dia menyerah pada hawa nafsu. Ya, yang suka berjudi togel masih berjudi togel. Ya, itu menyerah pada hawa nafsu. Harusnya kita bergantung pada Tuhan. Nah, saudara. Nah, namun kemiskinan rohani di sini di dalam khotbah di bukit ini di Matius 5 ayat 3 ya, adalah suatu keadaan hidup yang sejati.
ya, di mana seorang yang miskin jiwanya mengalami perubahan oleh Roh Kudus dan memiliki sifat-sifat Allah. Inilah yang Tuhan mau. Jadi kita berubah, saudara, ya, dari manusia lama ke manusia baru. Yang tadi khawatir, takut berlebihan, menyerah pada hawa nafsu. Jangan sampai itu kita lakukan. Lalu menjadi miskin di hadapan Allah. Apa? Nah, ini, saudara. Yang pertama, ada 3 poin, saudara. Saya lihat di sini, ya. Merasa puas di tengah kemiskinan. Kok bisa? Bisa. Mazmur 23 ayat 1, saudara. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Daud dulu waktu remaja pemuda, dia adalah seorang gembala. Saudara. Dia harus pergi membawa domba-domba milik ayahnya, milik keluarganya, ke padang rumput, saudara. Jauh dari rumah. Sendirian. Lonely, saudara. Sedih sekali ya kalau jadi Daud kecil, ya. Daud remaja, Daud pemuda. Ya, sendirian. Tidur beratapkan langit. Cuman ada kecapi yang menemani dia, saudara. Ya, ketemu binatang buas, ya, ketemu harimau, ketemu beruang, ya. Nah, dia harus melindungi domba-dombanya. Tapi itulah yang terjadi sama Daud. Tapi Daud tahu dia ada Tuhan yang menjadi gembala. Dia alone, tapi not lonely. Keren ya, saudara, ya. Sama Tuhan begitu, saudara. Jadi saudara di hari tua nih, ya, yang merasa sendiri, anak-anak sibuk, cucu nggak pada datang, alone, saudara. Tapi tetap bersuka cita. Kenapa? Alone not lonely. Ada Tuhan yang sama, yang selalu bersama menyertai kita. Amin, saudara. Nah, ini baru diaminin, ya. Nah, takkan kekurangan aku. Jadi kita tidak punya apa-apapun, kita punya Tuhan, udah nggak bakal kekurangan yang lain. Karena kita tahu Allah kita Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi. Nah, ketika hidup berantakan, usaha mulai surut, bahkan ada yang bangkrut, seperti Ayub, saudara. Ayub merasa puas di tengah kemiskinannya. Kenapa? Ketika hartanya habis, anak-anaknya mati, ya, apa yang dia katakan kepada Tuhan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Inilah, saudara, pribadi-pribadi yang miskin di hadapan Tuhan, yang merasa puas di tengah kemiskinan. Nah, Paulus, saudara, Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Filipi 4 ayat 12. Indah sekali, saudara, ya. Rasul Paulus hidupnya, dia pernah merasa kekurangan. Dia tahu kelimpahan, saudara. Tapi dia bisa lewati semua itu, saudara. Kenapa? Karena kalau di ayat 13 dikatakan apa? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan padanya. Jadi jangan takut, saudara. Kita tetap merasa puas di tengah kemiskinan. Nah, yang kedua, bersikap rendah hati. Nah, kalau kita belajar di kitab Wahyu, saudara, ada yang namanya Jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini kaya sekali gerejanya, yang gereja yang kaya, saudara, ya. Gereja yang rohani, ya, gereja yang diberkati Tuhan. Lalu apa respon Tuhan kepada mereka? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, jangan sampai gereja kita begini, saudara, ya. Tuhan berkati gereja kita, di mana-mana gereja kekurangan uang, Tuhan berkati kita, gerejanya berkelimpahan uang, ya kan? Apalagi, saudara, ya. Mana gereja-gereja menjual asetnya, kita malah merenovasi gereja. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tapi jangan sampai seperti jemaat Laodikia ini, saudara, ya. Katakan engkau miskin. Nah, lalu apalagi, saudara? Gambar yang kedua itu pemungut cukai dan orang Farisi, saudara. Jangan sampai hidup kita juga seperti orang Farisi, saudara, ya. Ya, hidup kita merasa hebat gitu, ya. Semua saya sudah lakukan. Saya lakukan persembahan, saya datang ke gereja, saya berani, saya
melayani Tuhan. Ini loh, saya hebat. Itulah gambaran orang Farisi, saudara. Tapi kita dengan rendah hati bersikap seperti siapa, saudara? Seperti pemungut cukai. Ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. Ya memang kita orang berdosa, saudara, yang butuh belas kasihan Tuhan sepanjang hidup kita, saudara. Dan yang terakhir, sikap rendah hati itu dimiliki oleh Rasul Paulus, saudara. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, bahwa aku telah menganiaya jemaat Allah. Gimana kurang hebat Rasul Paulus, saudara ya? Kalau itu hamba Tuhan sekarang, fasilitasnya itu, waduh, hamba Tuhan nomor 1, saudara ya. Semua pasti akan dia miliki. Tapi Rasul Paulus juga tidak. Gelar-gelarnya, kebangsawanannya, apa yang dia miliki, dia anggap sampah, saudara. Dan dia menganggap dirinya adalah rasul yang paling hina. Ini belajar kerendahan hati dari murid Tuhan yang sejati. Nah, saudara, yang ketiga, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, guru sekolah minggu pasti mengerti ya, Nabi Elia dan janda di Sarfat. Janda ini kekurangan hidupnya, tapi dia bisa memberi, saudara. Memberi dengan sukacita. Akhirnya Tuhan berkati janda di Sarfat ini dengan berkelimpah. Nah, ada juga, saudara, Tuhan Yesus katakan ketika dia masuk ke dalam bait Allah dalam Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jadi banyak orang kaya memberikan persembahan, tapi janda ini memberikan cuma 2 peser, saudara. Tapi saudara tahu 2 peser itu adalah untuk makan dia hari itu, saudara. Dia nggak tahu untuk makan besok dan lusa, tapi dia lakukan itu, saudara. Kenapa? Dia tahu, dia bergantung dan mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara dia. Nah, akhirnya, saudara, jika kita miskin di hadapan Allah, apa janji Tuhan untuk kita dapat nikmati hidup bahagia? Dikatakan apa? Matius 11, 28, 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, saudara. Inilah kita, saudara. Sebagai murid Tuhan, kita mau hidup miskin di hadapan Tuhan. Kita mau hidup seperti Tuhan, memiliki sifat-sifat Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang menolong kita. Melalui Roh Kudus membuat kita makin hari makin diubahkan. Saudara, sebagai penutup, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Give Thanks, dengan hati bersyukur. Biarlah pujian ini membawa kita untuk lebih mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, biarlah pujian dan firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kami, bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan bukan itu saja, Tuhan memberikan jalan untuk kami melangkah dengan pasti untuk hidup bahagia bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, Bapak William Karyadi, Ibu Heriwati, Ibu Frenti, dan Saudara Stephen. Kami bersyukur Tuhan, biarlah di hari ulang tahun ini mereka bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tuhan berkati mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa secara khusus untuk Guru Penginjil Tami Renata yang besok akan menjalani kembali operasi mata sebelahnya lagi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan dia ketenangan, sukacita, dan dia bisa melihat ketika operasi mata yang sebelumnya Tuhan Ebenezer, Tuhan menolong dia, dan saat ini pun Tuhan akan menolong untuk operasi sebelah matanya lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah penginjil Tami dapat menyiapkan hatinya dan tentunya bersukacita dalam Tuhan ketika operasi matanya berjalan dengan baik. Tuhan pakai rumah sakit, dokter, dan alat-alat dan ketenangan hati penginjil Tami untuk bisa melewati operasi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Bye.